Asli Wibu, tempatnya ada cerita manhwa terbaru. Siap bos, kita kembali lagi di alur cerita naga yang terisekai menjadi manusia. Rey bikin ulah ya, ia mematahkan tangan murid lain yang ngomel-ngomel itu ya, yang menghina dirinya orang kampung. Ya, Rey nggak terima, tapi akibat perbuatan Rey ini, Kapten Lansi jadi marah. Yang seperti apa amarahnya? Kita langsung aja lah di capcus. Dan ya, penjelasan dulu ya. Ternyata untuk mendapatkan sabuk ini, para murid akan diuji terlebih dahulu. Mereka akan melewati beberapa tes, seperti yang pertama, Stone of Power. Yang kedua, Blazing Inferno. Yang ketiga, Undetected Passage. Yang keempat, Eye of Perseus. Dan yang terakhir, Will of Truth. Semua itu harus dilewati oleh para siswa untuk mendapatkan penilaian dari para tetua dan para pengawas di Akademi Afrion. Dan ya, yang pertama adalah Stone of Power. Kapten Lansi menjelaskan kalau para siswa hanya disuruh untuk mendorong batu ini. Jika bergerak melewati garis, maka ia lulus. Dan setiap siswa akan diberi dua kesempatan untuk mendorong. Dan siswa yang menggunakan kesempatan kedua akan memakai sarung tangan penguatan untuk membantunya meningkatkan power. Dan tentunya jika menggunakan sarung kekuatan ini, nilainya akan berkurang ya. Walah ternyata tesnya gampang, ucap Ray. Wanjir, gampang dari mana? Segede itu batunya, ucap Gray. Kemudian ada pengumuman tambahan dari Kapten Lancy. Ya, kalau tes pertama ini si Ray Talon dieliminasi. Ia tidak boleh mengikuti ujian pertama dan nilainya langsung minus. Soalnya ia telah lancang menolak untuk mengikuti perintah dari atasannya yaitu Kapten Lancy. Menolak perintah artinya membangkang. Itu adalah hal yang tidak diperbolehkan karena menghilangkan kehormatan nama kesatria. Ya, mendengar itu Ray jadi senang. Tapi Grey dan Lavia malah protes. Ya, tapi Kapten Lancy sudah mengatakan eliminasi. Itu ucapannya tidak bisa diganggu gugat. Lavia dan Grey pun jadi kincep. Ia tidak berani protes lagi. Tenang aja bro, tenang. Kalian tidak usah membela aku, tenang aja. Kalian berjuang saja ya di ujian pertama ini. Gue mau santai aja dulu dah. Ucap Ray sambil pergi. Ia pergi sambil senyum. Dengan ini, ia bakal dapat sabuk merah. Mantap. Tapi Lavia malah khawatir kalau Ray mendapatkan sabuk merah. Ya, kasihan dah Ray. Malahan. Dan mungkin ujian pun dimulai. Gray sudah lolos ujian. Lavia pun lolos ujian. Dan itu Ian, ia juga lolos ujian. Malahan dia mengangkat batunya itu ya OP bener dah si Ian ini. Tapi sayangnya hatinya sangat lembut wanjir. Kemudian Gray menghampiri Ray. Ia malah sedang memperhatikan Kapten Lancy yang menemui orang tua. Orang tua itu adalah guru sihir di Akademi Rainey. Wanjir, Grey kaget kenapa Pak Roland yang mengajarinya sihir ada di sini. Yah, Grey panik, ia kan tidak bisa sihir. Tapi Ray menjelaskan, sepertinya Pak Roland mau mengetes kekuatan magic dari setiap siswa. Soalnya orang-orang yang ada di sini kan kuat-kuat ya secara fisik. Pastinya mereka semua lemah secara pertahanan magic. Terutama itu ya, terutama si Grey ini. Dia pasti lemah pertahanan sihirnya. Dan sepertinya tes kedua ini adalah untuk menguji pertahanan sihir dari setiap siswa. Oh gitu ya. Kalau gitu, okelah gue ini ahlinya. Ucap Grey dengan bangga. Wadidaw malah bilang ahlinya. Dan ya, ujian kedua pun dimulai, yaitu Blazing Inferno. Pak Roland akan meluncurkan sihir ke kepala setiap murid dan ia akan memberikan ilusi kepada para siswa. Dan Grey maju pertama. Ia pun menahan sihir yang dikeluarkan oleh Guru Roland. Wanjir dah, si Grey tampak kesakitan itu. Dan ia mampu menahan di 57 detik.
Wanjir kurang dari 1 menit. Yah, ia kesakitan sampai-sampai harus dipapah keluar arena itu ya. Pusing banget, Bos. Kemudian giliran Lavia, ia merasa dirinya terbakar sampai-sampai bajunya terbakar juga itu ya. Waduh dah. Dan ya, beberapa menit kemudian Lavia dinyatakan lolos. Ia berhasil bertahan selama 5 menit lebih. Oke, sip selanjutnya yaitu Ray Talon. Ya, Ray pun berjalan mendekati Pak Roland dan Pak Roland bersiap dengan sihirnya. Orang-orang di situ jadi penasaran karena si rambut merah bakal diuji. Mereka penasaran dengan hasil ujiannya gitu ya. Dan Ray merasakan dirinya terbawa ke alam lain. Akan tetapi, wanjir ada naga gede banget. Naga itu malah mau memangsa Ray. Dan Ray terbakar. Ia malah terlempar. Guru Roland juga sama. Ia juga terlempar. Kapten Wilford dan Deborah kaget. Ini kenapa pada lompat semua dah? Ini kenapa dah? Pak Roland jadi stres. Ia mengatakan kalau bocah ini adalah bocah terkutuk. Itu bocah terkutuk. Wanjir, para murid di situ jadi bingung. Apa-apaan ini dadah. Pak Roland ini malah jadi stres. Yah, Ray jadi khawatir. Apa dia tidak apa-apa, Kapten? Aman, Ray, aman, aman, aman. Pak Roland cuman pingsan. Wanjir, dia tidak hanya pingsan, Bos. Ya, soalnya Pak Wilford merasakan mana magic dari Pak Roland ludes habis. Waduh, gaswat. Kemudian Wilford melapor kepada para tetua. Ia melapor kalau mana magic Pak Roland habis dan ia pingsan. Tapi ia baik-baik saja. Ia tidak mengancam jiwanya. Dan tes akan dilanjutkan kembali dengan guru yang lain. Oke, sip. Tapi salah satu tetua itu menyuruh kesatria hitam untuk melakukan sesuatu dan oke siap tetua laksanakan. Waduh, apa yang diperintahkan itu ya? Sayangnya kita tidak tahu, Bos. Ya, Ray pun kembali ke teman-temannya. Ia malah bingung dan garuk-garuk kepala, wadidaw. Dan Yasin pun berpindah. Hari sudah sore, sekarang Lavia, Ray, dan Gray sedang bersiap untuk ujian selanjutnya. Tapi Lavia masih bingung dengan guru Roland. Tapi kata Ray, guru Roland cuman kehabisan mana magic. Ia cuman butuh istirahat. Dan tiba-tiba, rum, ada gempa melanda. Tiga bocah itu panik. Sedang ujian malah ada gempa. Waduh, ternyata itu skill sihir. Ya, itu sihir pembuatan hutan dalam sekejap. Wanjir, hutannya terbentuk kurang dari 1 menit. Gile bener. Ternyata ada dua magician yang memunculkan itu. Mereka menggunakan kristal mana yang besar sehingga bisa membuat hutan secara instan. Ya, tiga bocah itu pun tiba-tiba berada di dalam hutan, suasananya jadi tampak gelap itu dah. Kemudian ada seorang ninja yang datang, itu instruktur ujian. Ia memberitahu kalau ujian yang ketiga adalah undetected passage, yaitu mengikuti pergerakan si instruktur ninja. Ya, jangan sampai kalian kehilangan keberadaan instruktur ninja dan instruktur ninjanya langsung hilang. Waduh, Gray dan Ray jadi bingung. Apa ujiannya sudah dimulai ya? Tapi itu si Mong ya. Mong itu langsung meluncur daripada bengong. Langsung OTW. Teman-temannya yang lain pun langsung OTW mengikuti si Mong. Ya, Lavia malah udah duluan, wanjir. Si rambut klimis juga sendirian itu ya, ya. Kemudian kita diperlihatkan si instruktur ninja yang berlari melompat-lompat di atas pohon yang merasa dirinya sudah tertinggal jauh. Akan tetapi, walah ada murid yang berhasil menyusulnya. Itu si Mong. Wadidaw, cepet banget dah si Mong ini. Instruktur ninja pun bergerak lebih cepat. Ia sampai bergelantungan itu ya. Dan itu adalah Via di posisi kedua. Ada si Ray di posisi ketiga. Tapi ada anak panah yang siap diluncurkan. Waduh, anak panahnya ada banyak lagi. Dan ternyata anak panah itu mengincar para murid akademi.
Ray yang sedang ngos-ngosan karena berlompat-lompat jadi merasa kesal. Larinya si instruktur ninja itu cepet banget dah. Akan tetapi ia merasakan ada anak panah yang meluncur. Ini berbahaya. Ray pun memberitahu tiga temannya. Ya, tiga temannya diberitahu untuk waspada. Ada anak panah yang ditembakkan. Dan bener dah, Mong, Grey, dan Lavia langsung berhenti karena ada anak panah yang menancap di depan mereka. Wanjir, hampir saja terkena anak panah. Ya, ternyata itu adalah instruktur lain. Sepertinya instruktur itu bertugas untuk menyerang pergerakan bocah-bocah akademi. Hei kalian, ambil busurnya. Ujiannya baru dimulai, ucap instruktur panah. Walah, disuruh ambil busur ternyata. Ya, Lavia, Grey, dan Ray pun mengambil busur dan anak panahnya, dan mereka langsung meluncur. Ya, meluncur dengan busur yang mereka bawa, dan ternyata instruktur panah itu adalah penguji di ujian selanjutnya, yaitu A of Precision. Walah, 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 ternyata sekali jalan, dua ujian sekaligus. Ray dan Grey pun bersiap dan Ray pun langsung mengaktifkan Dragon Eye. Ia langsung melihat sekitar dan ternyata ada anak panah lagi yang meluncur. Waduh, ini anak panahnya terlalu cepat dan berbeda dengan sebelumnya. Ray pun langsung menyelamatkan Grey. Ia mau menghalau anak panah itu, tapi anak panahnya cepat sekali. Ray pun mati langkah dan twang! Anak panah itu membentur anak panah lain. Wanjir, ada yang menolongnya. Dan anak panah itu langsung membentur dengan ganas. Waduh, powernya terlalu kuat itu ternyata. Apa ini benar sebuah ujian? Bener-bener pengujinya ini keterlaluan dadah. Dan ternyata yang menolong mereka adalah murid cewek akademi yang lain. Itu si Marta. Ya, Marta teman sekamarnya itu ya. Teman cewek sekamarnya yang lain selain Lavia. Terima kasih Marta udah mau menolong kami, ucap Gray. Kemudian Ray memberitahu ada anak panah yang meluncur ke arahnya dan mereka pun menghindar kembali. Tapi Ray merasa aneh. Soalnya anak panah yang tadi menggunakan ki elemen dan anak panah ini tidak menggunakannya sama sekali. Ada apa ini? Apa ada orang berbeda yang menembakkan anak panah yang tadi? Kemudian terlihat ada anak panah yang mau ditembakkan lagi. Instruktur panah dan Ray merasakan hawa membunuh yang kuat. Kemudian Ray membidik orang itu, akan tetapi Toang! Ya elah malah dipotol. Ya, busur Ray malah potol. Ya, malahan dada ternyata busurnya Ray ini cuman mainan. Wanjir, Ray jadi ngelak itu ya. Ya, tapi instruktur langsung menembakkan anak panah yang dialiri oleh ki yang kuat. Dan ya, ia mengincar si pelaku, tapi orang itu menghindar dan kabur. Ya, ia berhasil menghindari serangan dari instruktur panah. Ia merasa kesal dadah. Sepertinya dia bukan orang sembarangan, soalnya ia menggunakan anak panah yang dialiri menggunakan ki elemen. Dan ia berhasil menghindar dari serangan ki elemen si instruktur panah. Waduh, siapa dah kira-kira orang ini ya? Ya. Dan ya, si instruktur panah pun memberitahu kalau semuanya baik-baik saja. Lanjutkan, lanjutkan. Oke, bos, oke. Tapi Ray sedikit berpikir sepertinya instruktur itu cuman menenangkan murid-muridnya. Ini terlalu mencurigakan. Dan oke dah, langsung lanjut OTW. Dan ya, scene pun dipercepat. Sekarang ujian telah selesai. Instruktur ninja sudah sampai di titik kumpul. Para murid juga sudah sampai itu ya. Tapi Lavia terkejut karena mendengar serangan berbahaya yang dilakukan oleh seseorang. Lavia pun menyuruh mereka untuk melaporkan ke instruktur yang ada di situ. Tapi ini terlalu berbahaya. Orang itu sedang mengincar Grey dan Ray. Dan orang itu dapat masuk ke tempat ujian. Artinya ada assassin di antara kesatria pemandu atau di antara pengawas itu ya. Ya, kalau dilaporin bisa tambah gawat dah. Lavia pun merasa khawatir. Ini tidak mungkin ya. Masa pengawas ujian mau melakukan tindakan yang sangat bodoh seperti itu. Ya, mengkill muridnya sendiri. Ini di luar prediksinya.
Tapi ya dahlah, Ray juga merasa jengkel. Ia akan menemukan orang ini. Ia sudah membuat naga merah marah. Wanjir. Kemudian Shin berpindah di suatu tempat di tepi hutan buatan. Di situ ada orang yang mau keluar dari hutan buatan, tapi ia dipergoki sama instruktur pemanah. Ia dibidik dan disuruh menyerah, kalau tidak tubuhnya akan berlubang. Tapi orang itu tenang-tenang aja, ia malah melirik dengan mata penuh aura membunuh. Dan wush, anak panah diluncurkan dan orang itu sudah siap dengan satu pisaunya. Tapi sayangnya pertarungannya disensor. Ya elah malah disensor, bersambung lagi. Wadidaw malah bersambung. Dan ya terima kasih ya kawan-kawan semuanya sudah mau menonton Asli Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke kawan-kawan semuanya terima kasih. Silahkan like, komen, dan subscribe. Salam tus.